Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarihi fid dharain. Amin. Wa qala Yahya ibnu Mu'adz. Berkata Sayyiduna Yahya bin Mu'adz, al-ulama'u arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Para ulama itu arhamu, lebih kasih sayang kepada umat Muhammad lebih dari ayah-ayah mereka dan ibu-ibu mereka. Qila wa kaifa dzalik? Ditanyakan bagaimana itu terjadi. Nyatanya ya yang lebih sayang kepada orang ya orang tuanya kan. Dari sisi mana pemikiran ini muncul? Wa kaifa dzalik? Qala li'anna aba'ahum wa ummahatihim yahfazunahum min narid dunya. Karena sesungguhnya ayah-ayah mereka dan ibu-ibu mereka yahfazunahum, menjaga mereka, min narid dunya, dari neraka dunia. Wahum, dan mereka ulama, yahfazunahum, menjaga mereka, min naril akhirah, dari neraka akhirat. Ini jelas yang dimaksud adalah ulama rabbaniyin, bukan ulama dunia, bukan ulama usu. Tapi memang iya ya, kita kalau ingin selamat dari ghadabullah, murka Allah, ingin selamat dari narullah, api neraka Allah, otomatis kita tidak boleh terlibat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Mulai dari jasadiyah, anggota badan jasad ini dilarang apa saja. Qalbiyah kan ada urusan i'tiqadiyah, kalau ditinggal bisa kafir. Ada lagi yang kalau ditinggal berdosa, ada yang kalau dikerjakan urusan galab, semua ini amal ibadah pahalanya hilang. Ila man nas'al, begitu hati tersadar ingin jadi orang baik. Orang sadar kan bisa fi awalil umri, baru balik sudah jadi orang soleh ada. Ada orang tersadar di tengah-tengah umur, usia 30-40 baru sadar ada. Ada lagi fi awakhiril umri, sudah 60 ke atas baru sadar, ya ada. Itu semua yarji'una ila fatwal ulama. Semua ini bisa ditemu obat, bisa ditemu bayan, penjelasan bagi orang-orang yang ingin menuju kepada taubah, hanya ada di fatwa ulama-ulama. Dan fatwa ulama kait-mengkait. Urusan syariah, na'ud ila Imam Syafi'i. Urusan qalbiyah, na'ud ila Imam Al-Ghazali. Urusan i'tiqadiyah, na'ud ila Imam Al-Asy'ari, Imam Maturidi, Sayyidina Sanusi, Sayyidina Abu Bakar Al-Baqillani, dan lain-lain. Kepada para ulama di fak-fak masing-masing. Tapi tanpa penjelasan beliau-beliau itu, tanpa penjelasan ulama, tanpa fatwa ulama, tanpa bayanul ulama, kita tidak akan bisa bertaubat menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ya dari sisi ini, benar ini kalam ini. Sebab pikiran ulama itu jauh. Iya kalau orang tuanya alim, selesai urusan. Tapi ya ghalib dari umat Rasulullah SAW itu aba'uhum wa ummahatuhum, bukan ulama. Rata-rata kan rumah tangga umat Nabi Muhammad ya ghaliban yang kita lihat di Indonesia dan di mana-mana dan di luar Indonesia, ghalibnya bukan ulama. Jadi benar ini kalam ini. Dari Nahya ini
para ulama arhamu minal abai wal ummahat. Wa qila awwalul ilmi as-samtu. Wa qila, dan dikatakan awwalul ilmi, pertamanya ilmu adalah as-samtu, diam. Thummal istima'u, kemudian mendengar. Thummal hifdhu, kemudian menghafal. Thummal amalu, ini yang jarang diperhatikan. Setelah faham ilmu, hafal ilmu, diamalkan dulu, baru thumma nashruhu, baru menyebarkan ilmu tadi. Naam, di situ ada takhfif, ada keringanan kan, fa'amal walau bil ushri kazakati takhruj fi nuril ilmi min dhulmati, meskipun 1/10 diamalkan. Wa qila 'allim ilmaka man yajhalu, ajarkan ilmumu, kata Imam Ghazali, man yajhal, kepada orang yang tidak tahu. Wa ta'allam mimman ya'lamu ma tajhalu, belajarlah engkau dari orang yang tahu apa yang kau tidak tahu. Fa anta idza fa'alta dzalika alimta ma jahilta wa hafidta ma alimta. Kalau engkau melakukan itu, maka engkau akan tahu apa yang kau bodoh, yang kau tidak tahu. Wa hafidta, dan kau akan hafal, ma alimta, apa yang engkau telah tahu. Wa qala Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, alimul ummah bil halal wal haram, radhiyallahu ta'ala anhu, fi at-ta'limi wat ta'allumi, tentang masalah at-ta'lim wat ta'allum. Wa ra'aituhu aidan marfu'an, aku juga melihat masalah ini hadis marfu'. Ta'allamul ilma, belajarlah kalian ilmu, fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun, karena mempelajari ilmu lillahi, karena Allah, khasyatun, mendapat pahala khasyah, takut kepada Allah. Wa talabahu, dan mencari ilmu, ibadatun, mendapat pahala ibadah. Wa mudarasatahu tasbihun, dan mudarasatul ilmi tasbihun, mendapat pahala tasbih. Mudarasah, saling berbincang-bincang tentang masalah ilmu. Wal bahtha anhu jihadun, membahas ilmu mendapat pahala jihad. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqah, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu mendapat pahala sedekah. Wa badlahu li ahlihi qurbatun, memberikan ilmu kepada ahlul ilm adalah mendapatkan pahala qurbah, dekat kepada Allah. Wa huwal anisu fil wahdah, ilmu itu adalah anis, yang menggembirakan kita, fil wahdah, ketika sendiri. Orang kalau sendirian kan ada wahsyah, ada sepi, kesepian, gak enak itu perasaannya. Itu bisa mendapatkan unus, rasa senang, rasa bahagia dengan ilmu. Ada kalamnya Imamul Habr, Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, tentang masalah ini. Saya dengar dari Syekhuna Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Kaf, Cirebon. Imamul Habr pernah membahas urusan ini itu, aladzu, kata beliau, ma yakunu indi hillul mushkilat, paling lezatnya yang terjadi padaku, kata Habib Abdul Qadir bin Fiqih Imam Al-Habr, adalah ketika hillul mushkilat, muskilah ilmu terlepas. Akhirnya sedang iskal tentang satu masalah ilmu, menemukan jawaban. Wah, itu lezatnya luar biasa. Syekhuna Mu'alim Abdul Mu'id Abbas, waktu saya sampaikan ini kalamnya Imamul Habr yang saya baru dengar waktu itu dari Habib Abdul Al-Kaf, kata Mu'alim Mu'id gini, iya Bib, lebih enak dari makan gado-gado. Jadi rasanya lezat ketika inhallatil mushkilah fil ilm itu, wah, nggak bisa diceritakan sudah. Karena itu
orang-orang yang mahabbah kepada ilmu seneng kalau nemu muskilah itu, yafrah, wah ini ajib ini kalau kebongkar nanti. Tapi muskilah itu nggak bisa dikarang-karang ya, memang datang ya. Kalau kita dikasih soal gitu sama orang lain-lain, bukan itu maksudnya. Memang yang kita sendiri iskal, pastilah talabatul ilm dan para asatidz ngerti yang saya maksud ini. Yang memang kita dari lubuk hati itu iskalnya itu. Itu begitu kita pelajari, tanya ke sana, tanya ke sini, mutola'ah syariah, ketemu, wow, ladzidz jiddan. Dan ladzahnya beda dengan ladzah duniawi ya. Kayak di sini dibilang bahwa al-anisu fil wahdah, was-sahibu fil khalwah, teman di khalwat, wad-dalilu 'ala ad-din, petunjuk agama, wal musabbiru 'ala as-sarra'i wad-dharra, dan yang menjadikan sabar di saat kita senang dan di saat kita susah. Wal waziru indal akhilla, dan bisa menjadi patih atau menteri yang mendampingi kita lah, indal akhilla, ketika kita bersama orang-orang yang kita kasihi. Wal qaribu indal ghuraba, bisa menjadi orang yang dekat, orang yang akrab ketika kita bersama orang-orang asing. Wa manaru sabilil jannah, dan menjadi tanda jalan ke surga. Ada yang mengartikan dan menjadi lampu jalan ke surga. Yarfa'ullahu bihi aqwaman, Allah mengangkat bihi dengan ilmu, aqwaman kaum-kaum, fayaj'aluhum, maka Allah jadikan mereka fil khairi, di dalam kebaikan, qadatan, para panutan, sadatan, para pemimpin, hudatan, para pemberi petunjuk, yuktada, yang diikuti, bihim, dengan mereka, adillatan, para pemberi petunjuk, fil khairi, di dalam kebaikan, tuqtassu atharuhum, yang diteliti bekas-bekas mereka, yakni bekas perjalanan hidup mereka, jadi manaqib, fatwanya diikuti dan lain-lain. Wa turmaqu, dan dilihat af'aluhum, perbuatan-perbuatan mereka. Wa targhabu, dan senang al malaikatu, para malaikat, fi khullatihim, di dalam khullah mereka, pakaian mereka. Tapi maksudnya di sini para malaikat itu senang bersama mereka gitu. Wa bi ajnihatiha, dan dengan sayap-sayap para malaikat, tamsahuhum, mengusap mereka. Wa kullu radbin wa yabisin lahum yastaghfiru, dan setiap perkara yang basah dan yang kering apapun, lahum, bagi mereka, yastaghfiru, memintakan ampun, hatta hitanil bahri, sampai-sampai ikan-ikan di laut, wa hawammihi, dan binatang-binatang buas yang beracun di laut, wa sibail barri, dan binatang-binatang buas daratan, wa an'amihi, dan hewan-hewan yang tidak buas yang biasa di daratan, was samai, dan langit, wa nujumiha, dan bintang-bintangnya. Li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu, hayatul qulubi, hidupnya
hati-hati, minal ama, dari buta, wa nurul absari, dan cahaya mata, minal zulami, dari kegelapan, wa quwwatul abdani, dan kekuatan badan, minal du'fi, dari kelemahan. Ini kalau di Tikoti memang terjadi ya. Saya pernah baca di salah satu kitabnya Imam Sya'rani. Beliau waktu itu sakit. Kemudian tetap disuruh belajar oleh gurunya. Kalau saya tidak salah ingat, Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau pesan, inwish shifa'a bil ilmi. Tetap ngaji, niatkan nyari kesembuhan dengan ilmu. Ya kayak inilah, kayak kita kalau sakit, air dibacakan suratul Fatihah bisa jadi syifa kan. Fatihatul kitab bima quri'atlah, atau kayak apa lagi, Zam-zam, ma'u zam-zam lima syuribalah, itu kan biasa kan itu. Fatihah diniatkan apa saja bisa jadi obat. Air zam-zam, siapa saja yang minum air zam-zam dengan niat apa saja, apalagi syifa, itu bisa terjadi. Nah ini ada ajaran dari gurunya Imam Sya'rani, kalau saya nggak salah ingat, Syekh Zakaria Al-Ansari, inwish shifa'a bil ilmi. Jadi dalam keadaan sakit, suruh tetap ngaji, niat nyari obat gitu. Dan afahullah, terjadi waktu itu. Imam Sya'raninya ketika mengikuti pesan gurunya, beliau ngaji biniat syifa, terus sehat. Kemudian jadi benar ini, wa quwwatul abdani minad dha'fi. Ya belughu, sampai bihi, dengan ilmu siapa al-abdu hamba, manazilal abrari, derajatnya orang-orang baik, wad darajatil ula, dan derajat-derajat yang tinggi. Wat tafakkuru fihi ya'dilu bis siyami wa mudarasatuhu bil qiyam gitu. Dan mudarasatul ilm, saling daras ilmu, saling membicarakan ilmu dengan teman sesama santri, mendapat pahala qiyam, membandingi pahala sholat sunnah. Sholat sunnah waktu malam. Bihi yuta'ullahu azza wa jalla. Bihi, dengan ilmu, yuta'ullah, ditaati Allah azza wa jalla. Wa bihi, dengan ilmu, yu'badu, Allah Ta'ala bisa diibadai, yakni para abad bisa menyembah Allah bihi, dengan ilmu. Wa bihi, dengan ilmu, yu'adu, didapatkan janji Allah. Wa bihi, dan dengan ilmu, yuwahhadu, ditauhidkan Allah. Wa bihi, dan dengan ilmu, yumajjadu, diagungkan Allah. Wa bihi, dan dengan ilmu, yutawarra'u, bisa dimunculkan sifat wara' untuk melaksanakan perintah Allah. Wa bihi, dan dengan ilmu, tusalul arhamu, disambung al-arham, para kerabat. Wa bihi yu'raful halal wal haram, dengan ilmu bisa dikenal mana yang halal, mana yang haram. Wa huwa imamun wal amalu tabi'uhu, ilmu adalah imam dan mengamalkan ilmu adalah pengikutnya. Yulhamuhus su'ada, akan diberi ilham tentang ilmu orang-orang sa'id. Sa'id, orang-orang yang meninggalnya husnul khatibah atau ahlul jannah. Wa yuhramuhul ashqiya, dicegah ilmu al-ashqiya, orang-orang yang meninggalnya syaqi, celaka, yakni naudzubillah ahli su'ul khatimah atau calon-calon ahli neraka. Nas'alullah ta'ala husnat taufiq. Kami memohon kepada Allah Ta'ala bagusnya taufik. Fi syawahidil aqliyah, menerangkan tentang beberapa syahid al-aqliyah yang bangsa hukum akal. Syahid itu saksi. Gampangannya pembahasan dalil-dalil lewat hukum akli.
Dan ini penting ini ya. Sangat penting ini memahami bab ini. I'lam, ketahuilah olehmu, annal matluba min hadzal babi ma'rifatu fadilatil ilmi wa nafasatihi. Wa ma lam tafham al-fadilata fi nafsiha wa lam yatahaqqaq al-muradu minha lam yumkin an ta'lama wujudaha sifatan lil ilmi aw li ghairihi min al-khisal. Falaqad dhalla 'anil tariqi man tami'a an ya'rifa anna Zaidan hakimun am la wa huwa ba'du lam yafham ma'na al-hikmati wa haqiqataha. Ajib. I'lam, ketahuilah olehmu, annal matluba, sesungguhnya yang diminta, min hadzal babi, dari bab ini, ma'rifatu, mengetahui, fadilatil ilmi, keutamaan ilmu, wa nafasatihi, dan berharganya ilmu. Wa ma lam tafham, selagi engkau tidak memahami, al-fadilata, keutamaan, fi nafsiha, di dalam dirinya keutamaan, maksudnya keutamaan itu apa? Mahiyal fadilah, apa itu keutamaan? Walam yatahaqqaq al-muradu minha, dan tidak menjadi nyata al-muradu, apa yang dimaksudkan, dimuradkan, minha, dari fadilah. Lam yumkin an ta'lama wujudaha, tidak mungkin engkau mengetahui wujudnya fadilah, sifatan lil ilmi, sebagai sifat untuk ilmu, aw li ghairihi, atau untuk selain ilmu, minal khisal, dari beberapa perkara. Maksudnya, sebelum kamu mengatakan ilmu itu sesuatu yang utama, pahami dulu utama itu apa. Ma huwa utama, utama itu apa? Ini gaya Imam Ghazali ini memang dirinci. Ada orang bilang ilmu itu bagus, jangan ke ilmu dulu. Mahwal bagus gitu. Apa itu bagus? Pembahasan bodoh itu jahat. Nah, sebelum kamu mensifati bodoh dengan jahat, mahwal jahat gitu. Apa itu jahat? Syekhuna Abu Yahya itu dalam kehidupan sehari-hari sangat terpengaruh dengan tata cara berpikirnya Imam Ghazali. Jadi kalau murid-murid lama beliau, baik fi zamanina atau ba'da zamanina atau qabla zamanina, pasti ngerti yang saya maksud ini. Buya itu mesti begitu. Orang ngomong apa langsung ditanya. Pama bilang untung. Apa itu untung? Langsung gitu Buya. Mahwal untung. Rugi. Mahwa rugi. Ini gaya Imam Ghazali. Kayak gini. Fadilatul ta'allum, fadilatul ta'lim, fadilatul ilmi. Jangan ke ta'allum, ta'lim ilmu dulu. Apa itu fadilah itu? Falaqad dhalla, maka sungguh dhalla, tersesat, anit tariqi, dari jalan. Siapa yang tersesat? Man, orang, tami'a, yang dia ingin, an ya'rifa, untuk mengetahui, anna Zaidan hakimun amla, Zaid itu ahli hikmah apa tidak. Hakim bisa diartikan ahli hikmah, bisa diartikan bijaksana, bisa diartikan ahlul ilm. Wa huwa ba'du, padahal dia lam yafham, tidak memahami, ba'du ba'da tama, ya, setelah tama, lam yafham, dia tidak memahami ma'nal hikmati wa haqiqatiha, arti hikmah dan hakikatnya. Dan ini terjadi setiap waktu fi zamanina hadza. Orang berbicara, mengomentari berbagai hal padahal dia jahil, tidak tahu dalam masalah yang dia berkomentar. Tapi ini sudah jadi budaya ya di zaman kita itu. Orang komentar semau-maunya. Wa lam yafham
makna al-ilmi ba'du. Padahal nggak ngerti yang diomong kenapa. Jadi sudah jadi budaya al-kalamu ma'al jahli. Bodoh tapi ngomong. Padahal kan aturannya ilmu dulu baru ngomong. Tahu dulu tentang masalah baru bicara. Terus bukan hanya ilmu, harus ada ahliyah. Makanya kan di dalam kedokteran itu kan ada fak macam-macam. Ya dokter paru-paru jangan mengomentari dokter jantung. Di dalam dunia ilmu juga begitu. Fuqaha jangan mengomentari ahli tauhid. Ahli tauhid jangan mengomentari fuqaha sendiri-sendiri. Kecuali mutafannin. Nah, itu boleh komentar ke segala ulama. Tapi kan nadir ya. Al-mutafannin hadza nadirun jiddan. Al-mutafannin itu kayak Imam Suyuti itu. Segala fak ilmu beliau faham tuh. Siapa lagi yang mutafannin lagi itu? Siapa? Indal mutaakhirin. Sayyidi Ibrahim al-Bayjuri yang pensyarah kitab-kitab itu. Sayyidina Sanusi itu masuk mutafannin itu. Al-Imam al-Ghazali ada mutafannin jiddan. Kalau itu boleh komentar ke segala ulama nggak apa-apa. Ajib ini pembahasan ini. Kita dididik oleh Imam Ghazali, kalau nggak ngerti jangan ngomong, jangan komentar, diem. As-sukut aslam. Wal fadilatu dan fadilah ma'khudatun terambil minal fadli dari kalimat al-fadl, keutamaan. Wahia fadilah itu az-ziyadatu, tambahan. Fa idza tasharaka syai'ani fi amrin wa ikhtassa ahaduhuma bimazidin yuqalu fadalahu wa lahul fadlu alaihi mahma kanat ziyadatuhu fima huwa kamalu dhalika syai'i. Ajib. Fa idza tasharaka, apabila musyarakah bersekutu syai'ani, dua hal, fi amrin, di dalam satu perkara, wa ikhtussa, dan terkhususkan ahaduhuma, salah satu dua tadi, bimazidin, dengan tambahan, yugalu fadalahu, maka sesuatu yang ada tambahan itu melebihi sesuatu yang lain. Walahul fadlu alaihi, sesuatu itu lebih daripada satunya. Mahma kanat ziyadatuhu fima huwa kamalu dzalika syai'i, ketika tambahannya itu pada apa-apa yang menjadi sempurnanya sesuatu itu. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan, al-farasu afdalu minal himar, kuda itu lebih utama daripada keledai. Bimakna annahu yusyarikuhu, karena kuda itu bersekutu, musyarakah, fi quwwatil hamli, di dalam kuatnya membawa. Artinya kuda bisa membawa, himar bisa membawa. Wa yazidu, dan bertambah, alaihi, atas himar, bi quwwatil karri, dengan kekuatan menyerang, wal farri, dan lari, wa syiddatil adwi, dan kencangnya lari, wa husnis surati, dan bagusnya surah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini masih belum selesai tentang pembahasan fadilatul ilm dan nafasatul ilm. Insyaallah dilanjutkan di selanjutnya.